Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Evangelis Vita Limpu di dalam program pendalaman Alkitab. Saya rindu bahwa kita senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya dan senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita pernah belanja suatu barang dan kemudian ada yang menawarkan garansi. Ada yang menawarkan garansi dan ada pun yang tidak menawarkan garansi. Contohnya kalau kita beli laptop lah, seperti itu kan. Ada yang menawarkan, di toko yang satu menawarkan garansi, sedangkan di toko yang satu tidak menawarkan garansi. Kira-kira mana yang akan kita pilih? Yang menawarkan garansi atau yang tidak menawarkan garansi? Pasti kita akan memilih yang menawarkan garansi. Nah, garansi diberikan supaya kita memiliki kepercayaan, ya, kita percaya mempergunakan barang tersebut, atau kita percaya jangka waktu barang tersebut yang kita beli sehingga kita memiliki kenyamanan dalam mempergunakannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang memilih untuk tidak memiliki garansi, ya, untuk tidak memiliki garansi. Kalau barang yang tidak memberi garansi adalah barang yang sudah pasti, yang pertama, kita ragu untuk memilihnya. Yang kedua, kita tidak percaya dengan barang tersebut karena tidak ada garansi yang diberikan. Tapi pada kenyataannya manusia memilih sesuatu yang tidak bergaransi. Nah, di dalam kehidupan kita pun diberikan satu garansi. Nah, saat ini kita akan belajar jaminan keselamatan. Di dalam mempelajari satu ajaran ini, kita perlu memahami ada beberapa unsur penting di dalam pembelajaran jaminan keselamatan, yaitu yang pertama penjamin, dan kemudian yang kedua yang dijamin, dan yang ketiga adalah jaminan itu sendiri. Penjamin adalah Allah itu sendiri, yang dijamin adalah manusia yang berdosa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jaminan yang diberikan adalah hidup yang kekal, ya. Jadi penjamin adalah Allah itu sendiri, yang dijamin adalah manusia yang berdosa yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang jaminan yang diberikan adalah hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Ya, di dalam pembelajaran jaminan kepastian atau jaminan keselamatan ini, kita akan mempelajari ada 3 aspek penting di dalam mempelajari ajaran jaminan keselamatan, yaitu yang pertama adalah keampunan dosa, yang kedua keselamatan ke surga, dan yang ketiga kemenangan terhadap pencobaan. Yang pertama yaitu keampunan dosa. Di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ berbicara tentang bagaimana Allah menebus kita dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, darahnya yang kudus yang tercurah di Kalvari, menebus kita bukan karena kita benar, bukan karena kita orang yang baik, bukan karena ada sesuatu yang wow yang pernah kita lakukan, tetapi Allah menebus kita, Allah membenarkan kita saat kita masih berdosa, saat kita berada dalam kuasa dosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Terlebih lagi di situ dikatakan bahwa setiap orang yang telah menerima, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dari murka Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam pembelajaran jaminan keselamatan ini, kita mengerti bahwa ada aspek yang pertama, yaitu kita diampuni, kita memperoleh keampunan dosa dari Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus yang telah kita terima di dalam iman percaya kepada anugerahnya. Dan kemudian yang kedua, keselamatan ke surga. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat ke-10 dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh hidupnya, ya. Terlebih lagi kita yang telah diselamatkan oleh hidupnya, kita tidak akan dihukum, kita tidak akan mendapatkan murka Allah, yaitu dihukum dalam api neraka selama-lamanya. Tetapi kita memperoleh kepastian hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah kemenangan terhadap pencobaan.
Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan, sebab barang siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Barang siapa yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang lahir dari kebenaran, tentunya dia akan mengalahkan dunia. Jika hidup kita mau dipimpin, jika hidup kita mau tunduk dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa, maka kita dapat mengalahkan setiap pencobaan yang ada. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Karena Kristus bertahta dalam hidup kita. Itu sebabnya kita dapat mengalahkan pencobaan. Asalkan kita hidup tunduk dalam pimpinannya, dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam mempelajari satu ajaran ini, yaitu jaminan keselamatan, di mana kita perlu mengetahui mengapa Allah menjamin kita. Mengapa Allah perlu memberikan jaminan itu kepada kita. Ya, pertanyaannya adalah, apakah manusia dapat menjamin dirinya untuk memperoleh keselamatan? Ya. Jangankan menjamin orang lain, apakah dia dapat menjamin dirinya supaya dia memperoleh keselamatan? Tentunya tidak. Itu sebabnya Allah yang menjamin hidup kita. Ya. Karena di dalam firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Artinya kehidupan yang telah dikuasai oleh dosa menuntun kepada kebinasaan, yaitu maut. Dihukum dalam api neraka selama-lamanya, mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Allah yang menjamin hidup kita. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Nabi Yesaya sendiri berkata bahwa demikianlah kami seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bapak Ibu bayangkan, Nabi Yesaya dia berkata, demikianlah kami seperti seorang najis dan segala kesalehan, segala perbuatan baik, segala sesuatu yang kita merasa bahwa kita telah melakukan hal yang baik, firman Tuhan berkata seperti kain kotor. Ya, seperti kain kotor. Apakah itu layak? Tentunya tidak. Itu sebabnya Allah yang melayakkan kita. Kenapa? Karena manusia sudah berada dalam kuasa dosa, dan kuasa dosa menuntun kepada maut, yaitu kebinasaan, yaitu penghukuman kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kepastian ke sorga tetap dijamin? Nah, menarik sekali. Apakah kepastian ke sorga tetap dijamin? Jawabannya adalah ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28 dan yang ke-29 di situ dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan Bapakku yang lebih berkuasa ya menjamin itu. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya bahwa jaminan kepastian ke surga dijamin, digaransi, ya, diberikan garansi kepada kita. Pasti, ya. Jadi jaminan kepastian ke surga tetap dijamin, ya. Sehingga kalau kita lihat juga di dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-24 disitu dikatakan, sebab barang siapa yang percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia pasti diselamatkan, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dijamin. Kenapa? Karena pada waktu kita percaya kepada Kristus, maka status kita yang berada di dalam maut dipindahkan ke dalam hidup. Ya, dipindahkan ke dalam hidup. Itulah jaminan yang diberikan kepada kita. Jaminan yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa lama kita dijamin? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, kalau kita beli laptop, mungkin Bapak kalau beli laptop ini ya garansinya 5 tahun, ya gitu kan, diberikan kepada kita. Tapi jaminan kepastian keselamatan yang diberikan kepada kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata selama-lamanya. Selama-lamanya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi garansi yang diberikan kepada kita selama-lamanya, ya. Garansi yang diberikan kepada kita selama-lamanya.
Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah dalam kekekalan. Kita menyongsong Dia dan kita berjumpa dengan Dia. Kita bertemu muka dengan Kristus dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya dalam kehidupan kita, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah memperoleh hidup yang kekal, berarti anugerah itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita selamat oleh karena iman. Berarti kita bebas untuk melakukan dosa dong, ya kan? Kita bebas melakukan kesalahan dong. Firman Tuhan berkata sekali-kali tidak di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Apakah kita bertekun dalam dosa dan kasih karunia itu makin melimpah? Sekali-kali tidak, ya. Kalau kita sudah memperoleh kepastian keselamatan dan kemudian kita senantiasa hidup di dalam dosa, apakah itu ajaran Kristus? Apakah itu ajaran kebenaran? Tentunya tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pembelajaran Alkitab ini mengajarkan kepada kita bahwa satu garansi kepastian yang diberikan kepada kita. Kita semakin teguh, kita semakin berdiri teguh dan tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab saat ini. Bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah menjamin kita, Allah memberikan garansi kepada kita satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu sebabnya jaminan diberikan kepada kita adalah jaminan kepastian hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan berarti hidup hari ini dan sampai 1 tahun depan atau 5 tahun depan. Tidak, tapi hidup yang kekal saat ini dan sampai kita berjumpa dengan Allah dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.